Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk yang mimpin doa, Mbak Firly. Silakan Mbak Firly maju ke depan untuk mimpin doa bersama-sama. Doa kita lakukan dengan khusyuk ya anak-anak semua. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Allahumma ma'as min ni'matin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Mbak Firly kembali ke tempat. Semoga dengan doa kita bersama tadi kita dapat melaksanakan pembelajaran akidah akhlak dengan baik. Anak-anakku semua, apakah hari ini berangkat semua? Tidak. Ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Ayu tidak berangkat kenapa? Sakit. Kita doakan bersama-sama Mbak Ayu yang sakit segera lekas sembuh dan bisa masuk sekolah kembali. Sebelum Pak Ustadz ke materi, Pak Ustadz mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Coba lihat baju kalian, dilihat apakah sudah rapi? Sudah. Coba cek laci meja kalian, ada sampah tidak? Tidak. Kalau sudah rapi bajunya, lacinya tidak ada sampah, alhamdulillah ya. Untuk pembiasaan, mari kita baca surat pendek bersama-sama. Kita baca surat Al-Ikhlas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya anak-anakku semua, untuk memupuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Nah, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Raya, Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Silakan anak-anakku duduk kembali. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini, yaitu materinya bertema beriman kepada Nabi dan Rasul. Pak Guru ingin bertanya, minggu kemarin Pak Guru ngajar tentang materi apa? Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Sekarang Pak Guru mau bertanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan. Yang pertama, siapakah nama orang tua Nabi Ismail? Yang bisa angkat tangan. Ya, kamu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Ya, betul. Pertanyaan kedua, apa hikmah yang kita ambil dari kisah Nabi Ismail? Yang bisa angkat tangan. Silakan, Mbak. 1. Disyariatkan tentang ibadah syai dalam rangkaian ibadah haji. 2. Munculnya mata air Zam-Zam hingga sekarang. Sumur air Zam-Zam tidak pernah kering. Sekarang Pak Ustadz mau tanya sebagai soal pemantik kalian. Pak Guru mau tanya, apakah kalian hafal nama-nama Nabi? Hafal. Coba sebutkan 3 nama Nabi saja yang bisa angkat tangan. Ya, silakan, Mbak. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Iya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ya, benar. Pertanyaan kedua, siapa Nabi yang termasuk ulul azmi? Ada yang bisa? Sebutkan satu saja. Nabi Isa. Nabi Isa, pinter ya. Alhamdulillah kalian bisa menjawab soal pemantik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah bisa dibaca? Bisa. Coba kita baca bareng-bareng. Tujuan pembelajaran melalui pemutaran video dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian perbedaan dan meneladani Nabi dan Rasul dengan tepat dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Sekarang Pak Guru akan memutarkan sebuah video. Kalian amati ya. Kalian amati dan dipahami. Nabi dan Rasul, Nabi adalah Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya saja, tanpa diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya saja dan diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain. Tugas Nabi dan Rasul diantaranya yaitu yang pertama, mengajak umat manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersabda, ternyata yang berbuat keburukan atau dosa akan masuk neraka. Yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan tolong-menolong. Nama-nama Nabi yang kita ketahui itu ada 25 Nabi. Di antaranya ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhir khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama, kizib, artinya dusta atau bohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, khidmah, artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Selanjutnya, sifat jais bagi Nabi dan Rasul yaitu al-aradul basyariyah, artinya Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, ngantuk, sedih, senang, dan berkeluarga. Ya Pak Guru jelaskan biar tambah paham. Pengertian Nabi dan Rasul itu apa? Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah tapi untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu orang yang menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Jadi kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada umat manusia, sedangkan Rasul itu orang yang menerima wahyu dari Allah dan punya kewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Perbedaannya jadi mudah. Tadi kalau pengertiannya sudah bisa, perbedaannya Nabi itu tidak wajib menyampaikan ke umat manusia, sedangkan Rasul itu punya kewajiban menyampaikan wahyu tadi dari Allah kepada umat manusia. 25 nabi, jumlah nabi itu banyak, hanya Allah yang tahu, ya. Nah, kita itu hanya disuruh menghafalkan, wajib yang kita ketahui cukup 25 nabi, ya, seperti yang tadi di video, ya, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelar khusus yang diberikan kepada 5 nabi yang memiliki keteguhan hati, kesabaran luar biasa. Nah, 5 Rasul yang termasuk Ulul Azmi itu diantaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi nah, ini keteladanan, ya, untuk para Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh itu
orangnya sabar sekali. Nabi Ibrahim taat dan ikhlas. Nabi Musa berani menghadapi penindasan. Nabi Isa lemah lembut. Nabi Muhammad itu punya sifat sidik, amanah, pinter ya. Termasuk sifat wajibnya sifat wajibnya Rasul ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan. Iya. Sidik itu artinya apa? Iya. Amanah. Tabligh. Yang terakhir fatona. Cerdas ya. Tidak ada nabi dan rasul itu bodoh ya. Nabi dan rasul itu orangnya cerdas. Berikutnya sifat mustahil rasul, sifat yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul. Di antaranya sifat mustahilnya adalah hizib. Artinya apa? Yang dua. Nah, berarti seluruh nabi dan rasul itu dapat dipercaya. Ini kan khianat itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan wahyu ya. Jadi yang diterima wahyu dari Allah itu disampaikan ke umat manusia, tidak disembunyikan. Yang keempat, balada artinya bodoh. Nabi dan rasul itu pintar. Terus sifat jais rasul itu ar-radu basyariyah. Nabi dan rasul itu ya memiliki sifat seperti manusia umumnya, seperti kita, seperti kalian. Nabi ya perlu makan, nabi ya perlu minum, nabi ya perlu pernah sakit dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Paham. Selanjutnya kalian membentuk kelompok yang sudah dibagi di minggu kemarin. Ada 3 tugas, yaitu buatlah peta konsep tentang sifat wajib Rasul. Yang kedua, apa perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti dikerjakan per kelompok, bekerja sama, didiskusikan. Nanti per kelompok itu mempresentasikan di depan kelas. Siap? Siap? Nah, silakan ini kelompok sini. Ya benar ya, betul kayak gitu. Nah, dibuat kotak-kotak. Ya, yang lainnya juga membantu jawaban yang kedua ya. Ada yang sudah jadi? Belum. Sudah? Kelompok 2 sudah ya, duduk dulu. Yang sudah jadi kelompok 2. Alhamdulillah ya. Diskusi kelompok kalian sudah jadi. Pak Guru minta untuk kelompok yang tadi jadi pertama. Kelompok 2 silakan semua kelompoknya maju ke depan, bawa hasil jawabannya. Ya, di sini silakan. Lalu tunjukkan peta konsepnya kayak apa. Pak Guru pengen lihat peta konsepnya ya, di warna sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Terus coba dibacakan pertanyaan yang 2 dan 3.
perbedaan Nabi dan Rasul. Ya. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Ya, yang Gimana ketiga. cara kita meneladani Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari? 1. Mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. 2. Mengajarkan akidah. 3. Mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Iya, jawaban untuk kelompok 2 sangat bagus. Hanya biar nantinya bertambah bagus, peta konsepnya biar tambah besar buatnya. Nanti bisa dilihat dari jarak jauh. Tangan. Ya, silakan ditempel di sini. Di sini tempel. Ya. Oh, bagus. Silakan boleh duduk kembali. Yang kelompok 1 yang jadi nomor 2 silakan maju ke depan. Oh, peta konsepnya beda dengan kelompok 2. Ini kayak bintang ya. Pertanyaan dibaca coba. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara kita meneladani Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari? 1. Mencintai Nabi dan Rasul, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya. 2. Banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. 3. Ikhlas menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Silakan ditempel peta konsepnya di samping tadi kelompok yang sudah nempel. Nah, samping sini. Nah, oke ya. Pinter. Silakan duduk kembali. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan presentasi ke depan. Ya, Pak Guru lihat peta konsepnya coba. Modelnya kayak apa? Iya, ini modelnya beda lagi. Alhamdulillah. Setiap kelompok membuat peta konsepnya beda-beda. Sekarang jawaban yang soal nomor 2 dan 3. Beda Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Bagaimana cara kita meneladani Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari? 1. Rajin berdoa dan beribadah kepada Allah SWT. 2. Mencintai anak yatim dan orang miskin. 3. Membaca sirah nagariyah. 4. Mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya, pinter. Bagus jawabannya. Tepuk tangan. Silakan ditempel peta konsepnya di sampingnya atau di bawah sampingnya boleh, bawahnya boleh. Ya, sampingnya enggak apa-apa, sebelah sini ya. Iya, pinter. Iya, silakan duduk kembali. Tambah cepat lagi. Baiklah anak-anakku semua, tadi kalian sudah mengerjakan soal diskusi. Sekarang giliran penilaian sumatif sama mengerjakan asesmen diagnostik non
relatif. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar penilaian, kalian kerjakan secara mandiri, sendiri ya. Silakan dikerjakan dengan serius. Yang sudah jadi boleh dikumpulkan ya. Silakan yang sudah jadi dikumpulkan. Ya, tanya silakan. Gimana Mbak? Yang nomor 2 maksudnya. Ya, sebutkan 3 perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaannya saja ditulis yang seperti yang Pak Guru jelaskan sama lihat video, ya. Ditulis perbedaannya. Pak, hitung mundur ya. Waktunya sudah habis. Dari 10. Nanti kalau sudah dikumpulkan semua 10, 9 ya. Ya, alhamdulillah penilaian sumatif dengan asesmen diagnostiknya sudah kalian kerjakan. Dan sekarang kembali ke tempat duduknya. Kita refleksi untuk pembelajaran di pagi hari ini ya. Pak Guru mau bertanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran di pagi hari ini? Senang atau senang banget? Senang banget. Terus ada tidak kesulitan tadi dalam memahami materi beriman kepada Nabi dan Rasul? Tidak. Alhamdulillah. Berarti kalian bisa memahami materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Pembelajaran pertemuan kali ini alhamdulillah sudah selesai. Kita sebelum selesai kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Tangannya diangkat, kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi syaitan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
saubi sadri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pelajaran akidah akhlak pertemuan kali ini sudah selesai. Dan apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi tadi suaranya kurang keras, ya kan, ada yang salah, Pak Guru minta maaf sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.